Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Andreas Rasilo, mahasiswa PPG Guru Tertentu Periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Semarang dengan NIM 255310099. Pada hari ini Kamis 24 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di kelas 4 mata pelajaran IPAS di SD Negeri Pakintelan 02 Semarang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, NKRI, harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Yang tadi sarapan tunjuk tangan. Ya, yang belum besok sarapan ya. Terus hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Rapi-rapian, sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Terima kasih untuk yang sudah memimpin berdoa. Sebelum kita mulai lagi, kita ada nyanyi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Padu. Nah, SD Pakintelan 2. Baik, di hadapan anak-anak itu ada tumbuhan ya. Tumbuhan itu ada yang berwarna hijau ya. Semuanya hijau ya. Coba kamu lihat di situ tuh kelihatan ada yang kayak mata ya. Namanya itu untuk stomata. Coba lihat ada yang bolong nggak kira-kira di daunnya itu? Coba lihat. Nah itu kira-kira nanti untuk apa ya fungsinya itu? Tumbuhan itu ada yang tahu? Daun yang hijau itu untuk apa? Daun hijau untuk kalau tumbuhan itu tidak ada daunnya gimana? Nih, ini ada daun-daun ya. Ini kan ada daun-daun, ada batang. Yang kita akan bicarakan adalah tentang daun ya. Daun itu fungsinya adalah untuk apa? Fotosintesis ya, untuk pembakaran, untuk membuat makanan. Membuat makanan, kalau tumbuhan itu ada di daun. Baik, sekarang kamu per kelompok akan mengerjakan asesmen awal, namanya asesmen awal. Kamu kerjakan per kelompok ya. Pengetahuanmu tentang ini ya, kamu kerjakan per kelompok. Saya kasih waktu 2 menit ya, kerjakan yang cepat. Berdiskusi, kita kan berdiskusi. Kamu bacakan nggak Pak? Yang ketua kelompoknya membacakan yang keras nggak apa-apa. Biar temannya biar dengar. Nomor 1 apa? Kamu baca minta. Si temannya biar dengar. Tuliskan tiga yang dibutuhkan membuat atau bisa hidup. Nah, kamu bicarakan supaya bisa hidup itu apa? Supaya hidup
Butuh apa? Butuh ya. Kamu bisa lihat di tumbuhan Jepang itu juga ya. Di sini ini ada apa? Kan ada bolong-bolong. Itu namanya stomata ya. Stomata itu untuk matahari masuk ke sini. Gitu. Ya. Sudah? Fotosintesis ya, proses penting di bumi. Nah, hari ini kita akan bicarakan tentang fotosintesis. Kenapa fotosintesis itu penting ya? Nah, ini dari sini. Fotosintesis adalah proses ajaib di mana tumbuhan membuat makanan sendiri. Ini seperti pabrik makanan ini di dalam setiap daun ya. Jadi di dalam setiap daun ini daun ya. Daun. Fotosintesis adalah proses ajaib ya. Di Tuhan itu maha kuasa ya. Tuhan itu maha kuasa, maha pengetahuan. Jadi dia Tuhan itu memberikan kuasa kepada daun supaya bisa membuat makanan sendiri. Ini seperti pabrik makanan ini dalam setiap daun. Jadi setiap daun ini membuat makanan untuk seluruh tubuh gitu ya. Jadi dia bisa membuat makanannya sendiri ya. Apa itu? Dia itu fungsinya apa? Mengubah air, karbon dioksida dan cahaya matahari ya. Di dalam tumbuhan itu kan ada akar, ada daun ya, ada batang. Daunnya itu untuk menyerap sinar matahari ya. Akarnya itu menyerap air, nanti bertemu di daun ini ya. Di daunnya menghasilkan glukosa atau makanan dan oksigen ya. Makanya kalau di sekitar kita itu banyak pohon itu bagus karena untuk oksigen ya. Untuk oksigen itu dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan ya. Terjadi di daun, khususnya di klorofil atau zat hijau daun ya. Nah ini kan hijau, warna hijau namanya klorofil. Klorofil itu zat hijau daun di dalamnya ini. Kalau kamu punya mikroskop dilihat, itu ada namanya klorofil. Klorofil itu zat hijau daun ya. Sampai sini jelas tentang fotosintesis. Fotosintesis tadi apa? Ada yang tahu? Enak? Apa itu? Pembuatan makanan di daun. Ya, fotosintesis itu apa? Lagi pembuatan makanan di daun. Ya, ada proses pembuatan makanan di daun. Kalau nggak ada daun, gimana bisa membuat makanan ya? Sama seperti itu kalau di hutan-hutan itu kalau gundul nggak ada daunnya, nggak bisa membuat makanan. Makanya tidak ada buah yang bisa dihasilkan. Kalau nggak ada daun, nggak ada buah. Gitu. Nah ini bahan-bahan fotosintesis ya. Jadi bahannya itu ada air, ada karbon dioksida ya. Karbon dioksida itu angin ya. Angin ini namanya karbon dioksida. Cahaya matahari ya. Fungsinya cahaya matahari juga begitu ya, untuk menyinari daunnya. Daunnya itu sebagai pemanas ya. Mataharinya itu sebagai pemanas di dalam daun gitu ya. Sama klorofil, zat hijau daun yang menangkap energi cahaya. Jadi klorofil itu untuk menangkap cahaya matahari, ditangkap ya, supaya dia bisa memasak di dalam daunnya itu. Nah, proses fotosintesis secara singkat ya. Jadi yang pertama itu ada sinar matahari, penyerapan ya. Ada sinar matahari diserap oleh yang namanya klorofil ya. Klorofil diserap ya. Klorofil di daun menyerap energi dari matahari. Yang kedua, perubahan bahan ya. Jadi di daun itu ada air, ada CO2 tadi, angin tadi ya, karbon dioksida diubah menjadi glukosa atau makanan dan oksigen. Jadi di dalam daun itu terjadi proses terus dibuat jadi makanan namanya glukosa ya, dan oksigen ya. Glukosa itu sebenarnya gula. Kalau kamu makan nasi itu ada glukosanya ya. Makanya kalau nasi itu sering dirubung semut ya, dirubungi semut itu karena mengandung glukosa, mengandung gula. Ya. Dan oksigen itu apa? Oksigen yang udara ini yang kita serap. Kalau tidak ada pohon-pohonan, oksigennya itu kurang sehat ya. Makanya dibuat penghijauan supaya oksigennya itu banyak ya, supaya kita bisa bernapas lebih segar. Kalau di tempat-tempat yang di permukiman padat penduduk itu kan jarang ada pohon-pohonan. Makanya apa? Namanya di kota sama di desa di mana? Di desa ya, karena banyak tumbuhan ya. Yang keempat itu pelepasan oksigen ya. Oksigen ke udara penting untuk pernapasan, tadi sudah dijelaskan. Jadi pentingnya oksigen itu pentingnya pohon itu untuk pernapasan kita ya. Syarat terjadinya fotosintesis ya.
Syarat terjadinya fotosintesis ya. Tapi apa? Harus ada apa? Yang pertama, cahaya yang cukup dan intensitas yang tepat. Jadi kamu tahu bunga matahari? Bunga matahari itu kan selalu menghadap ke matahari ya. Tidak mungkin membelakangi matahari karena dia akan mencari sumber sinar ya, sinar matahari. Sama kayak pohon itu akan mencari sinar matahari karena itu penting untuk fotosintesis ya. Yang kedua, ketersediaan air dan karbon dioksida yang memadai ya. Harus ada air ya, makanya tumbuhan ini harus di apa? Supaya hidup ya Pak, disiram ya. Disiram itu kalau kamu minum ya, tumbuhan juga butuh minum, butuh air untuk proses fotosintesis ya, dan juga karbon dioksida. Suhu di lingkungan yang sesuai, tidak terlalu panas atau dingin ya. Kalau tumbuhan kan berarti sesuai dengan tempatnya ya. Kalau di tempat yang panas, biasanya yang tidak, tumbuhan yang tidak butuh banyak air. Contoh tumbuhan di padang pasir apa? Kaktus ya. Ada lagi, kalau hewan apa? Dari unta itu dia bisa bertahan walaupun tidak ada air. Daun harus mengandung klorofil yang aktif ya. Jadi klorofil itu harus banyak hijaunya. Kalau sering dipotong, sering di apa namanya, disemprot yang pakai pestisida itu akan menghambat pertumbuhannya daunnya. Kalau pohon sering ditebang, sering dipotongi daunnya, maka tumbuhan itu tidak akan tumbuh dengan subur ya. Ada pertanyaan dari sini? Ya. Nah, sekarang manfaatnya fotosintesis bagi bumi ya, sebagai sumber oksigen ya. Ini kelihatan nggak ini apa? Kelihatan nggak ini gambar apa? Kalau alat pernapasan enggak Pak? Iya, paru-paru ya. Berarti oksigen itu untuk kebutuhan paru-paru kita lebih sehat ya. Menghasilkan oksigen kita untuk pernapasan semua makhluk hidup ya. Jadi semua yang hidup itu butuh oksigen ya. Manusia, satu lagi yang butuh oksigen. Hewan, satu lagi. Yang kita bicarakan apa? Ya, tumbuhan ya. Makhluk hidup itu ada 3 ini. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu butuh oksigen. Kalau yang nggak butuh oksigen berarti sudah meninggal, nggak butuh oksigen lagi ya. Kalau semakin ke atas itu oksigennya makin sedikit, makin ke atas itu makin dingin, maka puncak Everest itu dingin ya, karena oksigennya makin berkurang, sampai atas itu oksigennya berkurang ya. Menjadi basis makanan ya. Fotosintesis itu manfaatnya menjadi basis makanan, itu menjadi sumber makanan utama bagi tumbuhan dan hewan ya. Tumbuhan itu berfungsi sebagai sumber makanan ya. Sumber makanannya manusia apa? Nasi, itu kan dari tumbuhan ya, dari padi. Terus hewan yang makan rumput ya. Hewan-hewan kan makan rumput, kita makan buah ya. Itu kan dari tumbuhan ya. Sebagai pembersih udara. Nah, ini kenapa kalau di kota-kota itu disarankan ada penghijauan ya. Kendaraan knalpot itu kan menghasilkan karbon dioksida. Itu tidak baik untuk pernapasan. Maka dibersihkan oleh tumbuhan ya. Tumbuhan ini menyerap yang kotor ya. Tumbuhannya ini menyerap yang kotor ya. Ini udara-udara kotor itu masuk sini, nanti keluar jadi bersih gitu. Jadi ini namanya sebagai filternya. Kalau nggak ada tumbuhan, udaranya itu tidak bersih ya. Keseimbangan ekosistem ya. Menjaga keseimbangan ekosistem dan udara tetap bersih ya. Kalau tidak ada pohon, maka namanya burung-burung itu tidak bisa mendapat makanan, tidak bisa tinggal di dahan-dahannya ya. Karena tumbuhan itu penting untuk kehidupan kita ya. Contohnya hewan-hewan itu, hewan-hewan kan ada yang bersarang di pohon, terus mendapatkan makanan dari pohon-pohonan ya. Buah-buahan burung-burung itu kan tidak nanam ya, tapi dia bisa makan ya. Sedangkan itu ya, makanya manusia itu diberi otak, diberi kelebihan, jangan kalah sama hewan. Hewan aja bisa, dia tidak menanam tapi bisa makan ya. Maka setiap orang itu harus tetap berusaha gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Nah, fotosintesis dan kehidupan kita. Fotosintesis adalah fondasi kehidupan. Tanpa itu bumi akan berbeda ya. Fotosintesis ini memungkinkan tumbuhan tumbuh subur sebagai sumber makanan dan obat. Oksigen dihasilkan sangat penting bagi manusia dan hewan.
menjaga bumi tetap hijau, asri, dan sehat untuk kita ya. Jadi kenapa fotosintesis penting untuk kita? Jadi yang pertama itu tumbuhan itu tetap bisa subur ya. Kalau tidak ada fotosintesis, jadi tumbuhannya nanti akan kering ya, tidak akan ada makanan yang bisa dimakan. Oksigen ya tadi, tumbuhan itu penting untuk oksigen bagi kehidupan manusia dan hewan ya. Menjaga bumi tetap hijau, asri, dan sehat untuk kita. Kamu masih senang di tempat gundul atau tempat gersang atau tempat yang sejuk? Nah, pasti tempat yang sejuk ya, karena kalau tempat sejuk itu hawanya lebih enak. Kalau panas kan harus kipas-kipas terus gitu loh. Harus pakai AC, padahal AC itu yang menyebabkan biasanya apa? Akan menyebabkan dunia menjadi panas atau namanya global warming atau pemanasan global ya, menyebabkan oksigen di bumi itu berkurang karena kendaraan banyak, ada pabrik-pabrik ya, pabrik-pabrik kan banyak asap ya. Jadi kalau tidak ada pohon menyebabkan buminya makin panas ya. Nah sekarang kamu ambil kertasnya itu di bawahnya, kamu tulis salah satu, kamu tulis ya. Kamu nanti bekerja sama nanti ya, untuk kamu baliknya aja, nanti sebaliknya itu kamu buat poster ya, kayak poster gitu ya. Kamu buat poster tentang menjaga lingkungan ya. Buatlah poster ya, menjaga tumbuhan atau lingkungan ya. Lingkungan tetap hijau. Kamu tahu poster? Ya, poster kayak ini ya, itu. Terus gambar pohon atau apa gitu ya. Buat poster untuk tumbuhan menjaga lingkungan ya. Ya, di sebaliknya. Nah, kayak gini ya, ada macam-macam poster. Nih, mari jaga lingkungan. Nih, ayo tanam pohon. Nah, ini contohnya ini. Nah, itu ya. Juga di kalau bawa pensil warna beli pakai pensil warna. Nah, ada gambar bumi ya, ada gambar contohnya seperti itu. Boleh buat yang lain, tidak harus persis kayak contoh ya. Ya silakan dibuat ya, kulit sana nggak apa-apa, kulit jalan nggak apa-apa. Ya, ya nggak apa-apa. Nanti dijelaskan ya, jaga. Ya. Kamu jelasin apa? Bantu kerja. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ambil dulu yang lain. Salah satu kita maju dulu. Tidak apa-apa. Nadia dan kelompoknya. Ya apa-apa. Belum jadi apa penggilannya. Maju dulu. Ya sudah nih, maju dulu kali ini. Habis itu nanti kelompoknya Eza. Dia semua maju dulu. Semua maju. Nah, ya. Terus ini ya, di sini, di sini ya. Nah, ini. Nah, Bu. Ini apa? Jelaskan apa gambar itu mengenai gambar kelompok. Jelasan saya dari kelompok mawar ada ya. Yang keras. Fungsinya apa? Gambarnya apa itu? Ajakannya apa? Nah, tepuk tangan untuk kelompoknya Asia, Sila, Asia. Terima kasih, tepuk tangan lagi. Nah, yang keras ya, biar temennya mendengarkan.
kedengaran suaranya ya. Nah, ya, baik. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Anggrek akan menjelaskan yang kita gambar Kita buat poster. Mohon teman-teman Ajakan untuk apa? ayo karena mohon Kenapa kok apa itu menggunakan pohon? biar dapat oksigen. Selain dapat oksigen apa lagi? Untuk manusia apa? Bisa Hidup. ya. Selain itu apa lagi? Ajakannya ada lagi. Bumi lestari. Nah, ajakan itu itu artinya apa? Supaya bumi kita tetap lestari itu apa? Ada selamanya ya. Kalau buminya tidak lestari nanti akan hancur buminya gitu ya. Terima kasih untuk kelompok Anggrek. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nanti kamu jawab ya pada kelompok. Nih dijawab nanti dikumpulkan ya dan dikerjakan. Dikerjakan itu ya. Pertanyaannya apa yang pertama? Dibaca yang keras. Eja apa? Yuk. Nomor satu dibaca. Nah, apa tadi? Pengertian fotosintesis. Kamu jawab. Fotosintesis apa? Setelah tadi kamu mendengarkan, nah fotosintesis apa? Ini namanya asesmen akhir ya. Jadi apa yang kamu pelajari tadi kamu bisa mencerna tidak? Bisa masuk ke otakmu tidak? Boleh diskusi sama temennya ya. Kita mengerjakan itu kita ya. Kita dan ini tadi saya wahid si datunya dibaca bisa yang keras. Pengertian fotosintesis. Nah, ada yang tahu tadi fotosintesis itu apa? Ya, proses pembuatan makanan di daun. Coba kamu lihat ini nanti ya. Nanti ini ada lagi. Kita sambil kamu kerjakan kita lihat ini. Proses fotosintesis kita review ya. Kita ulang lagi fotosintesis itu apa? Fotosintesis jadi ada pohon, ada apa dia ada kancing, dalam itu butuh oksigen. Nah ini matahari itu menyinari pohon ya. Matahari itu menyinari pohon. Nah ini tadi kan saya bilang tadi ada stomata. Nah, dalam itu seperti ini. Nah ini namanya klorofil ya. Klorofil ya. Karbon dioksida itu ya tadi udara ini ada karbon dioksida masuk ke daun gitu ya. Nah ini air ya. Tadi ya untuk air masuk ke dalam daun gitu. Nah ini yang dibutuhkan nanti oksigen, hidrogen, karbohidrat sama. Ini ada. Nah ini masing-masing ada proses di dalam daun. Nah daunnya ini memproses. Karena dibantu oleh tadi matahari, ada air, ada karbon dioksida. Ini untuk perkembangan. Nah ini contoh nih perkembangan dari tumbuhan mulai dari biji, kemudian tumbuh karena ada air. Nanti terus kalau sudah bisa berbuah, nah gitu ya, bisa berbuah. Nanti yang lain juga bisa tumbuhan yang lain bisa menikmati ya. Contohnya ada kupu-kupu ya. Nah ini oksigen itu untuk otak kita ya, di kepalanya kita ada otak ya. Ini paru-paru naik ke otak ya, dari hidung ke paru-paru. Ini berapa itu makan daun-daunan ya, daun-daun hijau karena dia ada pertumbuhan ya. Kalau daun-daun tua dia tidak mau karena sudah keras ya. Ini berapa cari untuk keseimbangan alam. Berapa untuk makan, untuk buah. Nah, ini sapi badan buruk untuk makanan ya, untuk
Nah ini air juga dibutuhkan oleh tumbuhan ya, untuk fotosintesis. Sambil kamu mengerjakan ya, sambil kamu mengerjakan. Nah ini pohon-pohonan ya, ada pegunungan juga menghasilkan air. Nah itu ya, itu tentang apa namanya, fotosintesis. Sudah selesai itunya? Dikerjakan dulu LKPD-nya, membaca. Setelah itu kamu ambil, nanti setelah ini ambil buku ya, kamu refleksi apa yang kamu pelajari hari ini, menyenangkan apa biasa saja atau menarik ya. Kamu tulis di buku nanti. Sambil jadinya ada pohon ya, pohon ini fungsinya ada tadi ya. Kenapa di sekolah kita ada banyak pohon, ada banyak tanaman ya, supaya menjaga oksigen kita tetap bersih ya di lingkungan sekolah. Dan jangan lupa itu disiram setiap hari gitu ya. Kalau nggak disiram nanti pohonnya kan apa? Mati ya. Nanti di situ. Nah sekarang ini, kalau sudah selesai di masing-masing anak, di belakangnya tadi ya, ini di setelah kamu tulis nanti di belakang ini contohnya Rizky, saya senang pelajaran tentang fotosintesis karena apa? Pelajarannya menarik atau bisa pengetahuannya bertambah gitu ya. Kamu tulis Rizky, kamu senang kenapa? Tulis ya, tulis semua juga tulis, Mahir juga tulis, semua tulis. Kenapa kamu hari ini perasaannya gimana? Perasaanmu mengikuti pelajaran hari ini ya. Terus hal-hal apa yang kamu pelajari? Hal-hal apa yang kamu pelajari ya? Ya, Google. Ya, jadi refleksi ada apa yang kamu pelajari, terus perasaannya gimana? Refleksinya apa? Coba saya mau dengar si Eja, apa yang kelasnya? Kamu hari ini mempelajari apa? Ya. Fotosintesis ya. Tentang fotosintesis. Fotosintesis tadi apa? Apa? Proses membuat makanan. Proses membuat makanan di daun ya, jangan lupa itu ya, proses membuat. Jadi dari fotosintesis itu proses membuat ya, fotosintesis proses pembuatan makanan di daun ya. Itu perasaan apa kerja dari ini? Perasaan setelah mempelajari senang ya. Terus dapat pelajaran baru ya? Mendapatkan hal baru ya? Ya, mendapatkan pengetahuan baru ya. Kata dia kamu belum tahu ya, belum tahu itu apa fotosintesis. Setelah mempelajari hari ini kita bisa tahu ya, kita jadi tahu fotosintesis itu apa gitu ya. Nah ini kesimpulannya adalah fotosintesis adalah proses kita di bumi yang memungkinkan tumbuhan membuat
makanan atau menghasilkan gitu. Nah itu ya, menghasilkan makanan. Oke, ada pertanyaan? Nah minggu depan kita akan belajar lagi tentang tumbuhan ya, bagian-bagian tumbuhan. Nanti anak-anak membawa lagi peralatan untuk praktek, untuk proyek ya, untuk proyek kita membuat tanaman. Makanya nanti kita akan membawa tanaman, kita membawa biji ya, nanti kita lihat bijinya itu bisa tumbuh dengan baik ya, medianya kamu bawa ya, nanti bijinya mau membawa apa ya. Baik, kita nyanyi tadi 7 kebiasaan kita tadi ya. 1, 2, 3. Ada kita akhiri. Terima kasih ya untuk hari ini. Anak-anak semua hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampai jumpa besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Rapi-rapi ya, kita berdoa mulai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.